Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning anak-anak ibu semua. Apa kabar pagi ini di Senin tanggal 11 Januari 2021. Kita sudah berada di semester 2 pada tahun pelajaran 2020-2021. Kemarin 2 minggu kita sudah lost kontak, hampir tidak pernah melihat buku ya anak-anak ibu ya, karena kita libur semester 1. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita kepada tema 5. Kemarin di semester 1 kita sudah belajar tentang tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Sekarang kita akan mempelajari tentang tema 5. Namun sebelum itu ibu perlu informasikan pada semester ini sepertinya kita pun masih belum bisa belajar tatap muka. Mudah-mudahan beberapa hari lagi kita akan mencoba merencanakan, memplanning bagaimana kita bisa belajar tatap muka walaupun masih separuh-separuh datang ke sekolah. Itu informasi yang perlu ibu sampaikan. Tetaplah sabar, semangat, lalu mari kita lakukan pembiasaan yang baik sebelum melaksanakan kegiatan belajar. Anak-anak ibu, pagi ini seperti biasa ibu akan menyampaikan materi, yaitu bagi anak-anak ibu yang sudah mempunyai buku tema, buku Bupena 2C, maka hari ini bisa dilihat di buku tersebut pada tema 5 ini kita judulnya tentang pengalamanku. Apa itu pengalaman, Bu? Pengalaman adalah kejadian atau peristiwa yang kita alami di masa lampau. Masa lampau itu kapan? Tadi pagi, tadi malam, kemarin, bulan lalu, pekan lalu, tahun lalu. Semua kejadian yang telah berlalu kita sebut pengalaman. Pengalaman itu ada yang menyedihkan, ada yang menggembirakan, dan itu tidak terlepas dari takdir. Jadi anak-anak ibu pahami apa itu pengalaman. Ketika kemarin pulang kampung, di sana jalan-jalan, pemandangan di tempat nenek sangat indah sekali. Itu adalah pengalaman. Lalu pulangnya naik kapal, Bu, enak sekali. Itu bisa dibuat semacam karangan, semacam cerita. Anak-anak ibu, pada pengalaman tema 5 ini, pada subtema 1, anak-anak ibu bisa lihat pada subtema 1 judulnya adalah pengalamanku di rumah. Di rumah terdiri dari siapa saja? Ingat kembali anak-anak ibu, kalau di rumah itu ada ayah, ibu, dan anak-anaknya. Disebut dengan keluarga. Masih ingat nggak? Disebut dengan keluarga inti. Itu sudah dipelajari. Pada halaman pertama, anak-anak ibu bisa melihat menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Jadi di rumah yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Jadi kita kalau melakukan sebuah kesalahan, kita mengucapkan kata-kata maaf. Pernah melakukan kesalahan di rumah? Pernah, sering, Bu. Sesering itu pula kita harus meminta maaf. Jadi biasakan meminta maaf. Kalian bisa baca di halaman pertama. Melakukan permintaan maaf itu juga dengan bahasa yang santun. Jadi biasanya orang yang meminta maaf itu adalah orang yang sudah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita sudah berbuat salah, kita meminta maaf dengan cara yang santun, dengan suara yang lembut. Ini ada contoh-contoh permintaan maaf, ada percakapan. Lalu lanjut ke belakang, ibu ayah akan menjelaskan atau menerangkan per subtema. Perhatikan ya anak-anak ibu ya. Lalu di sini ada tentang matematika, alat ukur panjang baku. Kemarin kita sudah belajar tentang alat ukur tidak baku. Apa saja, Bu, alat ukur tidak baku? Ada di badan kita: jengkal, langka, depa. Itu adalah alat ukur yang tidak baku dan hasilnya juga berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi tidak sama. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang alat ukur panjang baku. Dan ini biasanya antara satu dengan orang yang lain akan mempunyai hasil yang sama. Anak-anak ibu sudah baca, sudah membuat latihan kemarin. Jadi tolong diperhatikan tentang alat ukur panjang baku ini. Ada penggaris untuk
di sekolah ada penggaris memakainya, ada meteran untuk ukuran yang lebih panjang. Lalu juga ada contohnya di halaman berapa ini, ada anak-anak ibu bisa lihat ada jangka sorong juga. Jadi sudah 3 yang bisa kita pelajari, ada sentimeter dengan penggaris, ada meteran. Anak-anak ibu bisa dilihat di subtema 1 ini. Lalu lanjut kepada tentang halaman 7, anak-anak ibu juga bisa lihat tentang membedakan panjang pendek bunyi. Kemarin kita di kelas semester 1 sudah belajar bahwa membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Jadi ini ada tentang kapal api. Nanti iramanya, cara menyanyinya Ibu Ayang akan tunjukkan. Lalu juga ini halaman 7, lalu ada halaman 8. Halaman 8 yang tak kalah penting adalah menyanyikan lagu Anak Paman Datang. Ibu berharap ini kalian tulis sambil menghafalnya, Paman Datang ya. Lalu itu tentang SBDP. Lalu ada tentang PPKN di halaman 8. Perhatikan anak-anak ibu, pengamalan sila pertama dari Pancasila. Apa bunyinya anak-anak ibu? Masih ingat? Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Lalu contoh pengamalan sila pertama dari Pancasila dalam pengalaman kita di rumah. Pengalamanku di rumah adalah bersikap jujur. Jadi kita senantiasa harus bersikap jujur, tidak boleh tipu-tipu. Ya anak-anak ibu ya. Nomor 2, beribadah sesuai agama yang dianut. Alhamdulillah kita di Al-Azhar agamanya sama semua. Apakah agama kita anak-anak ibu? Agama Islam. Lalu 3, menghormati dan menaati kedua orang tua. Jadi kita kepada ayah ibu harus patuh, hormat, menyayangi. Lalu 4, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Di akidah akhlak kita diharuskan, kita sudah belajar tentang bagaimana bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur namanya apa? Kufur nikmat. Jadi ingat lagi anak-anak ibu ya, sangkutkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kalian bisa baca itu di halaman 9. Ini ibu jelaskan per subtema ya anak-anak ibu ya. Lanjut mungkin untuk hari ini segini dulu karena terlalu panjang untuk penjabaran subtema 1 ini. Mudah-mudahan dengan apa yang ibu sampaikan tadi, pertama untuk matematika, anak-anak ibu nanti tugas akan ibu WA-kan, tolong perhatikan kembali alat ukur panjang baku apa saja, sentimeter kita bisa pakai dengan penggaris yang biasa kita gunakan di sekolah. Lalu untuk mengukur yang lebih panjang, yang lebih besar bisa kita gunakan dengan memakai meteran, lalu juga memakai jangka sorong. Itu untuk matematika, perhatikan halaman 17. Dan anak-anak ibu, lalu untuk pengamalan sila pertama tadi ada contoh-contohnya, ada di buku di halaman berapa tadi, itu halaman 7. Lalu juga ada tentang lagu anak-anak panjang pendek, itu perlu diperhatikan panjang pendek iramanya. Dan anak-anak ibu tetap semangat, tetap lakukan pembiasaan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.